Cari panduan, langkah demi langkah atur agen Hermes di VPS Hostinger. Di sini bersama Matt, kita akan jalankan agen Anda, hubungkan ke Telegram, memberinya keahlian khusus, serta menjadwalkan tugas agar bekerja otomatis setiap saat. Kita juga bahas biaya operasionalnya dan cara mengamankannya dari akses orang lain. Sedikit konteks bagi yang baru mengenal Hermes. Ini adalah agen AI gratis dan open source yang dibuat oleh tim bernama Nous Research. Anggap saja seperti versi pribadi dari ChatGPT atau Claude, agen ini berjalan di server milik Anda sendiri, berbicara dengan Anda melalui aplikasi chat yang sudah Anda gunakan, dan akan semakin baik seiring-seringnya Anda memakainya. Berbeda dengan chatbot biasa, Hermes berjalan sendiri sepanjang waktu, mengingat cara Anda bekerja dan menulis keahliannya sendiri seiring waktu. Anda tidak perlu pengalaman coding untuk mengikuti panduan ini, cukup bisa menyalin dan menempel saja. Sekarang, hal pertama yang kita butuhkan adalah server itu sendiri. Jadi izinkan saya menunjukkan cara menyiapkannya. Tautan pertama di deskripsi akan membuka halaman yang sudah memilih Hermes Agent untuk instalasi otomatis, jadi kita tidak perlu mengaturnya secara manual. Tautan tersebut juga menambahkan diskon ekstra 10% di atas promo apapun yang sedang berlangsung di Hostinger, sehingga ini menjadi cara termurah untuk mendapatkan Hermes Agent yang aktif secara online kapan saja. Jadi silakan gunakan tautan yang ada di layar atau klik tautan pertama di deskripsi di bawah. Saat Anda mengklik tautan itu, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Dan jika Anda mengklik tombol pilih paket, Anda akan dibawa ke bagian pilihan harga. Anda akan melihat beberapa paket VPS yang terdaftar berdampingan. Kita akan memilih KVM2. Paket ini dilengkapi dengan 2 inti CPU, 8 GB memori, dan 100 GB penyimpanan. Saya ingin jujur kepada Anda tentang alasan kita tidak memilih paket termurah. Nantinya, di video ini, kita akan memberikan kemampuan pada agent agar bisa menjelajah web, dan agent tersebut sudah berjalan di dalam kontainer Docker di Hostinger demi keamanan. Kedua hal ini menggunakan sumber daya nyata. Paket yang lebih kecil secara teknis memang bisa menjalankan Hermes, tapi tidak bisa menjalankan semuanya secara bersamaan tanpa melambat atau bahkan hang. KVM2 juga kebetulan merupakan paket yang direkomendasikan oleh hoster sendiri untuk Hermes. Jadi silakan klik pilih paket pada opsi KVM2. Anda akan diarahkan ke halaman keranjang, dan hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memilih periode pendaftaran Anda. Anda bisa memilih 1 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan. Dan secara umum, Anda akan mendapatkan nilai terbaik harga per bulan terendah jika memilih 24 bulan. Tapi jika itu terlalu berat untuk memulai, saya benar-benar mengerti. Saya sarankan untuk memilih opsi 12 bulan. Itu adalah masa terpendek. Mereka akan membiarkan Anda memilih dan tetap bisa memanfaatkan kupon kami. Jika Anda memilih 1 bulan, mereka tidak mengizinkan Anda menggunakan diskon tambahan 10% itu. Selanjutnya, Anda bisa melihat bahwa mereka sudah menyiapkan Hermes Agent Auto Deploy untuk opsi yang satu ini. Jadi itu sangat bagus. Terakhir, Anda perlu memilih lokasi server Anda. Secara umum, Anda ingin memilih lokasi server yang paling dekat dengan Anda atau yang memiliki latensi terendah. Di sini, saya akan memilih salah satu opsi Amerika Serikat dan Boston, yang hanya memberikan latensi 8 milidetik, itu luar biasa. Jika Anda ingin melindungi pengaturan Anda juga bisa mengaktifkan pencadangan otomatis harian. Secara default, Anda akan mendapatkan pencadangan otomatis mingguan. Bagi saya, itu sudah cukup. Tapi kalau mau semuanya terlindungi, aktifkan saja. Kalau sudah, klik lanjutkan. Di halaman berikutnya, silakan daftar akun Anda. Di halaman berikutnya, masukkan alamat penagihan dan informasi pembayaran Anda untuk menyelesaikan proses checkout. Dan saya ingin menekankan bahwa ada jaminan uang kembali selama 30 hari. Jadi dalam 30 hari ke depan, jika ada masalah, hubungi Hostinger untuk refund penuh. Usai checkout, Anda dapat konfirmasi ini. Lalu, Hostinger mengarahkan ke setup singkat. Sekarang, cukup pilih kredensial admin Hermes dan biarkan server terinstall otomatis. Secara default, mereka mengisi nama pengguna admin sebagai Hermes yang sudah cukup baik, dan mereka memberikan Anda kata sandi aman yang dibuat khusus. Sekarang, klik ikon mata untuk menampilkan kata sandi yang dibuat secara otomatis. Saya memperlihatkan milik saya di sini karena saya akan menghapus akun ini nanti, tapi pastikan Anda tidak membagikan ini kepada siapapun. Inilah cara Anda mengakses agen Anda. Silakan salin nama pengguna dan kata sandi ini lalu simpan di tempat yang aman. Kemudian, cukup klik deploy. Hostinger sekarang sedang membangun server Anda dan menginstal Hermes di dalamnya. Proses ini memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan percepat ke saat prosesnya selesai. Setelah selesai, Anda akan diarahkan ke dashboard Hostinger dan mungkin akan ditampilkan survei. Anda bisa mengisinya jika mau atau cukup klik lewati. Mungkin juga akan muncul 1 atau 2 pop-up dan Anda bisa langsung menutupnya. Selamat datang di Docker Manager milik Hostinger.
Di sini Anda bisa melihat bahwa agen Hermes Anda sudah berjalan di proyek Docker baru dan sudah diatur lalu lintasnya sebagai reverse proxy untuk memastikan Anda dapat mengakses agen Anda dari mana saja di web dengan aman. Sekarang kita perlu membuka jendela ke dalam server agar kita bisa berkomunikasi langsung dengan Hermes. Kita akan menggunakan yang disebut terminal. Itu adalah jendela berbasis teks tempat Anda mengetik perintah. Hostinger sudah menyediakan terminal langsung di dalam browser, jadi kita tidak perlu menginstal apapun tambahan di komputer Anda. Untuk membukanya, Anda cukup klik tombol terminal di pojok kanan atas. Tapi sebelum Anda melakukannya, silakan salin 4 huruf terakhir dari nama proyek Docker Anda di sini. Jadi seharusnya tertulis Hermes Agent lalu diikuti 4 huruf. Silakan pilih dan salin ke 4 huruf tersebut. Baiklah, sekarang silakan buka terminalnya. Sebuah tab baru akan terbuka dengan jendela terminal berwarna hitam dan Anda sudah otomatis masuk. Sekarang, jika Anda belum pernah menggunakan terminal sebelumnya, tampilannya mungkin terlihat agak menakutkan atau membingungkan. Rasanya agak seperti jadul atau bahkan terkesan seperti hacker, bukan? Tapi sebenarnya ini sederhana. Alih-alih mengklik folder dan icon untuk berinteraksi dengan komputer, Anda cukup mengetikkan teks saja. Mirip seperti berinteraksi dengan chatbot, tapi Anda harus memasukkan perintah yang sangat tepat. Anda tidak bisa mengetik sembarangan apapun yang Anda mau. Jadi pertama, yang akan kita lakukan adalah memastikan bahwa kita memiliki kursor yang berkedip di sini. Dan jika ini tidak berkedip, silakan klik pada layar terminal Anda dan seharusnya itu akan membuatnya berkedip. Selanjutnya, kita akan mengetik cd _docker Hermes tanda hubung agent tanda hubung, lalu silakan tempelkan 4 karakter yang sudah Anda salin sebelumnya, kemudian tekan enter atau return di keyboard Anda. Kita baru saja melakukannya. Karena saat pertama kali Anda masuk ke terminal, semua perintah yang Anda ketik akan dikirim ke VPS. Secara garis besar, hampir seperti desktop di komputer Anda, untuk mengirim perintah apapun secara khusus ke aplikasi Hermes Agent Anda, kita harus memberitahu terminal untuk mengakses program tersebut terlebih dahulu. Jadi itulah yang baru saja kita lakukan. Sekarang kita perlu mengakses kontainer Hermes. Untuk melakukan ini, ketik docker compose. Sekarang ketikkan perintah exec tanda hubung it Hermes tanda hubung agent spasi _bin _bash. Lalu untuk menjalankan perintah tersebut, silakan Anda menekan tombol enter pada keyboard Anda. Baik, sekarang kita akan mengaktifkan setup wizard. Untuk melakukan ini, ketik Hermes spasi setup lalu tekan enter. Ini akan memulai setup wizard. Ini adalah kuesioner yang dijalankan oleh agent saat pertama kali dijalankan. Wizard ini akan menanyakan penyedia AI mana yang ingin Anda gunakan, model mana yang ingin Anda jadikan default, dan aplikasi pesan mana yang ingin Anda gunakan untuk berkomunikasi dengannya. Kita akan menjawab setiap pertanyaan bersama-sama. Sebagai permulaan, Wizard akan menanyakan apakah Anda ingin melakukan setup cepat atau penuh. Kita akan langsung saja memilih setup cepat. Pilihan ini sudah terpilih di sini, jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan enter. Hal pertama yang ditanyakan oleh Wizard adalah penyedia AI mana yang ingin Anda gunakan. Penyedia adalah perusahaan yang menjalankan model AI yang sebenarnya yang digunakan oleh agent untuk berpikir. Ada lebih dari 20 pilihan di sini. Kita akan menggunakan salah satu yang bernama Open Router karena layanan ini memberi Anda akses ke banyak model berbeda hanya dengan satu akun dan satu tagihan. Itu berarti Anda bisa beralih antar model AI nanti tanpa harus mendaftar ke tempat lain. Di wizard ini, gunakan tombol panah atas dan bawah pada keyboard Anda untuk menyorot Open Router lalu tekan Enter. Sekarang wizard meminta kunci API Open Router Anda. Biarkan layar ini tetap terbuka di terminal. Kita akan kembali ke sini sebentar lagi. Silakan buka tab browser baru dan kunjungi openrouter.ai. Anda bisa mengetik alamat itu secara manual atau menggunakan tautan yang ada di deskripsi video di bawah ini. Ini adalah Open Router, dan ini adalah platform yang memungkinkan kita mengakses berbagai model AI dalam satu tempat. Sekarang, wizard meminta sesuatu yang disebut kunci API. Kunci API adalah rangkaian karakter panjang dan rahasia yang memberitahu Open Router bahwa permintaan berasal dari Anda. Hermes menggunakan kunci ini untuk memanggil model AI, dan Open Router akan membebankan biaya ke akun Anda sesuai dengan penggunaan. Perlakukan kunci ini seperti kata sandi, jangan bagikan kepada siapapun. Di situs ini, silakan klik daftar di pojok kanan atas. Lalu ikuti langkah-langkah untuk membuat akun atau masuk. Jika Anda mendaftar untuk pertama kali, Anda perlu memverifikasi email Anda. Silakan buka kotak masuk Anda dan klik tautannya. Beginilah tampilan email tersebut. Seharusnya seperti ini. Subjeknya akan bertuliskan tautan pendaftaran Anda.
Dan akan ada tombol di dalamnya yang bertuliskan daftar ke Open Router. Silakan klik tombol itu. Pada halaman yang terbuka, Anda akan mendapatkan survei. Silakan pilih salah satu opsi lalu klik lanjutkan. Dan Anda seharusnya akan mendapatkan konfirmasi. Selanjutnya, kita perlu menambahkan kredit ke akun kita. Kita hanya butuh sedikit saja untuk memulai. Jadi, silakan klik beli kredit lalu tambahkan kredit. Silakan masukkan informasi penagihan Anda lalu tambahkan metode pembayaran. Setelah Anda menambahkan metode pembayaran, kami perlu menambahkan jumlah awal. Harga defaultnya adalah $10, yang sudah cukup bagi kami untuk memulai. Jadi silakan klik beli dan Anda akan mendapatkan konfirmasi singkat ini. Anda cukup klik OK. Setelah transaksi selesai, Anda akan melihat bahwa saldo akun Anda telah bertambah. Besar. Sekarang kita punya kredit. Selanjutnya, kita perlu memasang kunci di sisi kiri. Klik kunci API. Lalu di kanan atas, klik kunci baru. Anda perlu memberi nama untuk kunci Anda. Kita bisa menamainya seperti Hermes Agent. Sekarang Anda bisa menetapkan batas kredit di sini. Jika Anda ingin memastikan akun Anda memiliki batas maksimum, misalnya, Anda bisa menetapkan batas sebesar $20. Dan kemudian mengatur agar itu direset. Setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, kami mengaturnya menjadi bulanan. Dan Anda bisa mengatur agar kedaluarsa pada tanggal tertentu atau membiarkannya saja. Sekarang, ini adalah pembatas biaya. Ini sangat bagus. Jadi, ini memastikan Anda tidak pernah menghabiskan lebih dari yang Anda inginkan. Sekarang, Anda memang harus menambahkan kredit. Jadi, ini sebagian besar berfungsi sebagai pembatas jika Anda memiliki lebih banyak kredit di akun Anda dan ingin mengatur bagaimana kredit itu digunakan seiring waktu. Misalnya, jika Anda memiliki 100 kredit di akun Anda dan hanya ingin menghabiskan 20 kredit per bulan, inilah cara Anda bisa mengaturnya. Anda bisa membiarkan ini kosong jika tidak ingin memiliki batasan tersebut. Bagaimanapun, atur sesuai keinginan Anda lalu klik buat. Sekarang di sini Anda akan melihat sebuah string panjang yang diawali dengan SK. Ini adalah kunci API Anda. Sekali lagi, ini seperti kata sandi. Jangan bagikan kepada siapapun. Silakan salin dan simpan di tempat yang aman, karena Anda tidak akan bisa melihatnya lagi. Jika Anda menutup jendela ini tanpa menyalinnya, Anda harus mulai dari awal dan membuat kunci baru. Jadi pastikan Anda menyalinnya sebelum melakukan hal lain. Baik, sekarang silakan kembali ke tab terminal Anda, lalu klik ke dalam terminal. Dan tempelkan kunci API Anda. Sekarang saya ingin menekankan di sini, Anda sebenarnya tidak akan melihat apapun terjadi setelah Anda menempelkannya. Ini hanya demi alasan keamanan, agar siapapun yang melihat tidak bisa melihat informasi pribadi yang dimasukkan ke terminal Anda, tapi kunci itu sudah ada di sana. Jadi setelah Anda menempelkannya, silakan tekan Enter di keyboard Anda dan Anda akan melihat kunci API telah disimpan. Selanjutnya, Wizard akan menanyakan model AI mana yang ingin Anda gunakan secara default di Hermes. Model adalah otak AI spesifik yang akan digunakan agen untuk berpikir. Setiap model memiliki keunggulan dan harga yang berbeda-beda. Beberapa sangat pintar tapi mahal. Ada juga yang murah tetapi kurang bagus untuk pekerjaan terstruktur seperti yang dilakukan agen. Untuk pengaturan pemula, saya merekomendasikan DeepSeek V4. Yang ini, tepat di sini. Model ini murah, sekitar 43 sen per 1 juta kata masuk dan 87 sen per 1 juta kata keluar. Dan model ini andal untuk pekerjaan multilangkah seperti yang dilakukan Hermes. Kamu tidak akan mendapat tagihan besar yang mengejutkan di hari pertama. Sekarang, sedikit tips cepat. Tidak semua model dan Open Router cocok digunakan sebagai agen. Dua yang sebaiknya dihindari untuk saat ini adalah GPT 5.4 mini, yang kesulitan dengan pemanggilan alat yang dibutuhkan Hermes, dan versi reasoning dari Ken 3.x dengan thinking text yang diaktifkan. Model-model tersebut cenderung terlalu banyak berpikir hingga akhirnya tidak menggunakan alat sama sekali. Kamu bisa mengganti modelnya nanti hanya dengan satu perintah. Saya akan tunjukkan caranya. Jadi jangan terlalu khawatir soal ini di awal. Kita memilih DeepSeek karena harganya murah dan cukup bertenaga. Untuk memilihnya di daftar, gunakan tombol panah sampai terpilih, lalu tekan Enter di keyboard kamu. Selanjutnya akan muncul pertanyaan di mana kamu ingin menempatkan back-end terminalmu. Kita akan tetap menggunakan lokal yang sekarang. Jadi silakan tekan Enter di keyboard kamu. Dan sekarang akan muncul pertanyaan apakah kamu ingin menghubungkan ke platform pesan. Jadi silakan tekan Enter di keyboard kamu untuk mengatur pesan sekarang. Kamu bisa menghubungkan Hermes ke Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, dan beberapa platform lainnya. Kita akan menggunakan Telegram karena gratis, mudah diatur, dan bisa digunakan di semua ponsel serta komputer. Untuk menghubungkan Hermes ke Telegram, kita perlu membuat sesuatu yang disebut bot Telegram. Bot adalah akun Telegram yang dikendalikan oleh perangkat lunak, bukan oleh manusia.
Hermes akan menggunakan bot tersebut untuk mengirim dan menerima pesanmu. Baiklah. Jadi pertama, di wizard ini, ketik angka 1 di terminal kamu untuk memilih Telegram, lalu tekan Enter. Nanti akan diminta untuk menekan Enter lagi untuk konfirmasi. Jadi silakan tekan Enter. Dan sekarang diminta untuk memasukkan token bot Telegram itu. Baiklah, biar aman, terminal tetap terbuka untuk sekarang dan beralihlah ke Telegram. Kamu bisa menggunakan Telegram di ponsel atau komputer kamu. Jika kamu belum punya Telegram, saya sudah menyiapkan tautan di deskripsi di bawah ini untuk mengunduhnya. Jadi unduhlah di perangkat yang kamu sukai. Dalam kasus saya akan menjalankannya di komputer di sini. Lalu daftar atau masuk ke akunmu. Setelah Telegram terbuka, silakan pergi ke kolom pencarian dan cari Botfather. Atau kamu bisa klik tautan di deskripsi di bawah ini untuk langsung membuka chat dengan Botfather. Ini yang ada di sini dengan tanda centang biru terverifikasi. Silakan klik yang itu, lalu klik mulai. Kamu bisa mengetik perintah /newbot atau klik dari pesan yang muncul. Kamu akan mendapat balasan dari Botfather yang bertanya, apa nama bot yang akan kita buat? Jadi saya akan menamai bot saya Matt Hermes Bot. Sekarang kita memilih username untuk bot kamu. Dan nama bot harus unik di ekosistem Telegram. Jadi cobalah pilih sesuatu yang tidak terlalu umum. Kalau tidak, kamu mungkin harus mencoba beberapa kali sampai menemukan username yang unik. Saya akan menamai bot saya Matt Hermes Wonderbot. Dan kita mendapat konfirmasi bahwa bot telah berhasil dibuat. Pesan itu berisi sebuah string panjang di sini. Ini adalah token kamu untuk mengakses HTTP API. Inilah yang diminta oleh Hermes. Jadi silakan salin ini. Sekarang silakan kembali ke tab terminal kamu. Kemudian klik dan tempelkan. Sekali lagi, Anda tidak akan melihat ini disalin dan ditempel. Langsung saja tekan Enter pada keyboard Anda dan wizard akan mengkonfirmasi token dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, wizard akan menanyakan akun Telegram mana yang diizinkan untuk berkomunikasi dengan agen Anda. Ini penting. Tanpa langkah ini, siapapun di internet yang menemukan nama pengguna bot Anda dapat mengirim pesan ke bot tersebut dan menghabiskan kredit IAE Anda. Kita perlu memberitahu Hermes bahwa hanya akun Telegram Anda yang diizinkan. Untuk melakukan itu, kita membutuhkan ID pengguna Telegram pribadi Anda. Telegram memiliki bot yang dapat memberikan ID Anda hanya dalam waktu sekitar 10 detik. Kembali ke Telegram lalu cari bot user info. Ini yang ini dengan profil berwarna hijau dan ID berbentuk wajah. Lalu ketuk mulai. Bot akan membalas dengan detail Anda. Silakan salin ID Anda, kembali ke terminal, tempelkan ID Anda, lalu tekan Enter. Selanjutnya, wizard akan menanyakan apakah Anda ingin ID ini dijadikan sebagai saluran utama Anda. Di sanalah Hermes akan mengirimkan hasil pekerjaan terjadwal dan pesan apapun yang dikirimkannya sendiri. Tekan Y pada keyboard Anda untuk ya, lalu tekan Enter pada keyboard Anda, dan pengaturan selesai. Sekarang wizard akan menampilkan ringkasan dari semua yang telah diatur, ketersediaan alat Anda, di mana pengaturan Anda disimpan, dan daftar perintah yang berguna. Selanjutnya, kita akan meluncurkan antarmuka chat Hermes. Untuk dapat melakukan hal ini, silakan ketikkan kata Hermes, kemudian tekan tombol Enter. Baik, dan antarmuka chat akan terbuka di dalam terminal Anda. Anda akan melihat model Anda, alat-alat Anda, dan keterampilan yang telah terpasang tercantum di bagian atas. Sekarang kita mulai apa yang disebut gateway. Gateway adalah bagian dari Hermes yang mendengarkan pesan dari Telegram dan meneruskannya ke agen. Setelah berjalan, Anda bisa menutup terminal dan berbicara dengan agen Anda langsung dari ponsel Anda. Di terminal bagian bawah ini, tempat kursor berada, ketik Hermes Gateway Install dan tekan Enter. Ini menghubungkan Telegram ke Gateway. Proses ini mungkin membutuhkan beberapa saat, jadi tunggu saja sampai selesai. Selanjutnya, ketik Hermes Gateway Run. Lalu tekan Enter. Ini mungkin butuh beberapa menit, ada galat izin, karena kita pakai root dan gateway butuh akses Hermes demi keamanan. Perhatikan bahwa agen itu sendiri mendiagnosis masalahnya dan memberi saya 3 cara untuk memperbaikinya. Cara paling sederhana adalah yang pertama, jalankan gateway sebagai pengguna Hermes. Jadi itulah yang akan saya lakukan. Dan Anda bisa langsung menyalin perintah dari output di sini, sorot, tekan Command C, lalu tempelkan ke terminal Anda. Atau jika karena suatu alasan tidak muncul versi yang bisa langsung Anda salin dan tempel. Berikut perintahnya, sudo spasi dash, u spasi, Hermes spasi, garis miring, op garis miring, Hermes garis miring, titik phi, env, garis miring, bin garis miring, Hermes spasi, gateway spasi run.
Saya tahu itu cukup panjang, tapi itulah mengapa lebih mudah untuk langsung salin dan tempel lalu tekan enter untuk menjalankannya. Sekali lagi, ini akan memerlukan waktu sebentar untuk diproses. Dan sekarang kita mendapat konfirmasi bahwa gateway sudah aktif dan berjalan. Gerbangnya sudah aktif. Oke, mari kita kirim pesan pertama ke agen tersebut dari Telegram. Buka Telegram dan cari nama pengguna yang Anda berikan kepada bot Anda, atau kembali ke percakapan Anda dengan pemilik bot dan klik tautan Telegram langsung ke bot Anda. Kemudian klik mulai, dan Anda mungkin mendapatkan pesan ini yang mengatakan perintah tidak dikenal. Itu normal. Hermes tidak menggunakan perintah awal garis miring bawaan, jadi ini hanya untuk memberitahu Anda. Sekarang kita akan mengirimkan pesan pertama yang sebenarnya. Mari kita ketik, kamu berjalan di VPS Hostinger di dalam Docker. Berdistingkan alat dan dahin apa saja yang saat ini kamu miliki. Dan kirimkan. Kita melakukan ini untuk memberikan konteks awal kepada agen agar ia tahu persis di mana ia berjalan. Dan di sini Anda bisa melihat bahwa ia sedang mengetik. Sebenarnya, ini berarti ia sedang berpikir dan hanya memberi tahu Anda saja. Ia akan membalas dengan respons dalam 1 menit. Dan kita sudah mendapat balasan. Balasannya cukup panjang. Ini adalah daftar semua keahlian berbeda dan segala hal yang dapat diakses oleh agen kita. Sekarang, jika kamu sudah mendapat balasan, berarti agenmu sudah berjalan. Itu bagian tersulitnya sudah selesai. Jika kamu belum mendapat balasan, jangan khawatir. 3 hal yang paling sering menjadi masalah adalah API key yang tidak terpaste dengan benar, user ID yang tidak ada di daftar izin, atau gateway yang tidak berjalan dengan semestinya. Cara tercepat untuk mengetahuinya adalah kembali ke terminalmu dan ketik Hermes spasi dokter lalu kirimkan. Perintah itu akan memeriksa pengaturanmu dan menunjukkan apa yang salah. Dan jika itu masih belum menemukan masalahnya, jalankan kembali Hermes spasi setup dan ikuti panduannya. Baiklah, dari sini kita akan membuat agen tersebut melakukan pekerjaan nyata untukmu. 2 hal yang membuat Hermes lebih dari sekadar chatbot biasa adalah skill dan memori. Skill adalah alur kerja yang disimpan dan bisa dijalankan sendiri oleh agen. Beberapa ID sudah tersedia secara bawaan, yang lain akan dibuat ketika kamu meminta agen melakukan sesuatu yang kompleks. Agen akan menyimpan langkah-langkahnya sehingga bisa menjalankan alur kerja yang sama lagi tanpa harus memikirkannya dari awal. Memori adalah cara agen melacak hal-hal tentang dirimu di berbagai percakapan yang terpisah. Saya tak ingin menunjukkan sesuatu yang membuat usaha menyiapkan agenmu sendiri menjadi sepadan. Agen akan melakukan riset nyata untukmu di web terbuka, menyimpan apa yang ditemukan ke sebuah file di servermu, lalu mengotomatisasi pekerjaan yang sama untuk dijalankan secara terjadwal. Sekarang, saya membuat video YouTube, jadi untuk saya ingin punya bot sendiri. Meneliti 5 video YouTube teratas yang sedang trending saat ini untuk topik seperti email marketing. Dan kemudian menyajikan laporan kepada saya. Tapi kamu bisa meminta botmu sendiri untuk meneliti apapun yang kamu inginkan. Jadi pikirkan tentang itu sekarang, lalu saya akan menunjukkan sebuah prompt yang bisa kamu jalankan dan modifikasi agar lebih sesuai dengan situasimu. Di sini saya mengetik, cari 5 video YouTube teratas yang sedang trending saat ini untuk tutorial email marketing bagi pemula. Untuk masing-masing, simpan judul, channel, dan apa yang dibahas ke dalam sebuah file. Lalu beritahu saya celah apa saja yang kamu temukan. Sekarang kita lanjutkan dan tekan kirim. Dan agen memutuskan untuk menggunakan skill YouTube content. Ia menyadari bahwa Chrome belum terpasang, jadi ia akan menginstalnya sendiri. Dan kamu akan melihat output pemikirannya saat ia bekerja. Agen akan menghabiskan 1 atau 2 menit untuk melakukan riset. Biarkan saja ia bekerja. Dan ketika selesai, ia akan membalas dengan ringkasan di chat dan mengonfirmasi di mana file tersebut disimpan. Sekarang jika karena suatu alasan, agenmu tidak memiliki akses ke alat yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya, Anda telah memintanya, ia akan memberitahu Anda dan menyajikan pilihan tentang apa yang dapat Anda lakukan bersama agar ia benar-benar dapat melakukan pekerjaan yang Anda minta. Bagi saya, setelah sekian beberapa menit, program itu kembali dan menunjukkan di mana file tersebut disimpan. Di sini ops/data/email-marketing-top5-youtube.md. MD hanyalah sebuah file markdown. Ini hanya sebuah file teks. Jadi inilah ringkasannya. Hasilnya menampilkan 5 video YouTube yang berbeda. Video salah satunya dari Alex Hermosi, HubSpot Marketing. Oh, dan kurasa video saya di Medix Media Channel ini adalah yang ketiga, jadi itu cukup keren, kurasa. Ada nomor 4 dan nomor 5 Jade Bison dan Live Marketing. Ia mengidentifikasi beberapa kekurangan besar yang perlu dibahas di video-video mendatang jika ada yang ingin membuat video, dan menyoroti semua hal berbeda, mengapa itu penting, inti utamanya, serta menanyakan apakah kita ingin langkah tindak lanjut lebih lanjut. Jadi mari kita jeda sejenak untuk membahas apa yang baru saja dilakukan oleh agen tersebut. Agen itu menjelajah ke web terbuka,
membuka 5 halaman berbeda, mengambil informasi terstruktur yang sama dari masing-masing halaman, membuat penilaian tentang topik apa saja yang dibahas dan apa yang belum dibahas, lalu menyimpan semuanya ke sebuah file di server. File tersebut sekarang berada di server Anda sendiri, bukan di sandbox cloud milik orang lain, bukan di balik konektor ke layanan pihak ketiga, melainkan di mesin yang Anda kendalikan. File itu akan tetap ada di sana saat Anda berbicara dengan Hermes berikutnya, bahkan dalam percakapan yang benar-benar berbeda. Dan sebentar lagi kita akan mengatur agen tersebut agar dapat melakukan riset yang sama secara otomatis sesuai jadwal sehingga file tersebut akan terus bertambah setiap minggu tanpa Anda perlu melakukan apapun. Sekarang mari kita simpan seluruh alur kerja itu sebagai sebuah skill. Jadi agen bisa menjalankan riset yang sama untuk topik apapun tanpa Anda harus mengetik prompt panjang lagi. Jadi sekarang kita akan mengatakan simpan alur kerja itu sebagai skill bernama Competitor Watch. Mulai sekarang, ketika saya memberikan istilah pencarian, temukan 5 video YouTube teratas, simpan informasi yang sama ke dalam file, dan sebutkan celah-celahnya. Kita akan langsung submit itu. Baik, agen mengonfirmasi skill sudah disimpan dan memberitahu kita apa yang dilakukan skill tersebut. Ia mencantumkan pemicunya, mengatakan Anda bisa memberikan istilah pencarian apa saja, misalnya tips SEO untuk SaaS, dan saya akan mengikuti langkah-langkah ini. Ada 4 langkah, dan itu termasuk script yang bisa digunakan ulang, yaitu script Python. Itu keren banget. Sekarang, ada satu hal yang perlu diketahui tentang skill. Ketika agen menulis skill dari pekerjaan Anda sendiri, seperti yang baru saja kita lakukan, itu secara default aman. Tapi jika Anda pernah menginstal skill yang ditulis orang lain, Hermes akan memindainya terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kode yang tidak aman. Dan Anda tetap hanya boleh menginstal skill dari sumber yang Anda percayai. Baiklah, bagian terakhir, memori. Agen dapat menyimpan hal-hal tentang Anda dan menggunakannya di setiap tugas berikutnya. Mari kita berikan preferensi yang nyata. Itu akan membentuk bagaimana alur kerja riset ini benar-benar bekerja untuk Anda. Anda bisa memberitahu bot Anda apapun tentang diri Anda. Tapi untuk saya, berikut yang akan saya katakan. Ingatlah bahwa saya membuat video tutorial YouTube tentang perangkat lunak, kebanyakan untuk pemula total. Tata menganalisis celah dalam riset pesaing, rumuskan dalam konteks apa yang akan membantu seorang pemula secara khusus. Baiklah, kami akan mengirimkannya. Dan ini mengkonfirmasi bahwa preferensi tersebut telah tersimpan. Sekarang mari kita periksa memorinya. Mari kita kirim. Apa yang kamu ingat tentangku? Dan agen tersebut akan membalas dengan apa yang telah disimpannya, termasuk deskripsi ceruk pasar. Tertulis bahwa saya adalah Matt. Saya membuat video YouTube. Analisis kesenjangan kompetitor perlu difokuskan pada kebutuhan spesifik para pemula. Dan bahkan juga mencantumkan detail tentang fakta bahwa ini adalah agen Hermes yang berjalan di VPS Hostinger jika kita menggunakan Telegram dan seterusnya. Jadi sekarang preferensi itu sudah tersimpan untuk setiap percakapan di masa depan. Lain kali agen melakukan riset ini, ia sudah mengetahui konteks tambahan yang telah Anda berikan. Dalam kasus saya, ia akan tahu untuk siapa saya membuat video dan analisis kesenjangan akan difokuskan pada apa yang dibutuhkan pemula. Semakin lama Anda menggunakan Hermes, semakin banyak konteks dan pengetahuan yang dikumpulkan, sehingga Anda semakin jarang harus mengulangi diri sendiri. Salah satu fitur terbaik dari Hermes adalah ia dapat bekerja untuk Anda sesuai jadwal, bukan hanya saat Anda memintanya. Fitur ini disebut pekerjaan terjadwal atau cron job. Agen akan menjalankan pekerjaan tersebut pada waktu yang Anda tentukan. Bahkan jika laptop mati atau Anda tidur, hasilnya akan dikirimkan via Telegram. Anda tidak perlu menulis kode atau sintaks jadwal. Cukup beritahu agen apa yang Anda inginkan dalam bahasa sehari-hari. Mari kita otomatisasi alur riset yang baru saja kita buat. Di Telegram kita bisa mengatakan sesuatu seperti, setiap hari, Senin pukul 9 pagi, jalankan skill pemantauan kompetitor saya pada 3 kata kunci pencarian. Tutorial email marketing untuk pemula, tutorial WordPress untuk pemula, dan tutorial SEO untuk pemula. Kirimkan saya ringkasan di Telegram dengan celah-celah yang paling menonjol. Sekarang tentu saja Anda bisa mengubah tugas riset atau tugas terjadwal sesuai dengan apapun yang Anda inginkan, dan dijalankan secara terjadwal. Ini hanyalah contoh kasus penggunaan saya sendiri. Agen akan mengonfirmasi jadwal dan memberitahu Anda kapan tugas tersebut akan dijalankan berikutnya. Mungkin agen akan meminta Anda untuk mengonfirmasi zona waktu Anda. Anda bisa menjawab dengan zona waktu Anda sendiri. Sebagai contoh, saya bisa mengatakan, mari gunakan waktu tengah Amerika Serikat. Waktu tengah. Jadwalnya kini diperbarui untuk berjalan setiap Senin jam 9 pagi. Zona waktu tersimpan, jadi pekerjaan selanjutnya otomatis memakai zona waktu itu.
Untuk melihat semua pekerjaan terjadwal Anda cukup bertanya. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti tunjukkan pekerjaan terjadwal saya, dan agen akan menampilkan daftar pekerjaan beserta waktu pelaksanaannya. Saat ini, hanya ada pemantauan pesaing di Senin pagi ini. Sekarang, jika Anda ingin menerima contoh seperti apa hasil keluaran lengkapnya, Anda juga bisa meminta bot untuk menjalankan pekerjaan kapan saja. Jadi kita bisa mengatakan sesuatu seperti, jalankan pekerjaan penuh itu sekarang, dan itu akan memulai cron job-nya. Ini adalah cara yang bagus untuk meninjau hasil keluaran dari pekerjaan tersebut. Untuk memastikan Anda mendapatkan semuanya dalam format yang benar dan sesuai dengan cara yang Anda inginkan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, Anda cukup memberitahu bot dan bot akan melakukan penyesuaian untuk waktu berikutnya. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengakui apa yang baru saja kita atur. Setiap hari Senin pukul 9 pagi, agen ini akan meneliti 3 topik secara mandiri, menyimpan temuan ke sebuah file di server, dan mengirimkan ringkasannya ke Telegram. Semua ini dijalankan pada model AI yang telah dipilih sebelumnya, yaitu DeepSeek. Dan file tersebut akan terus bertambah setiap minggunya, sehingga Anda akan mulai mendapatkan gambaran riset yang benar-benar komprehensif. Anda juga bisa menumpuk sebanyak mungkin pekerjaan seperti ini sesuai keinginan. Anda bisa mendapatkan ringkasan pagi, laporan mingguan, pengecekan harga untuk sesuatu yang sedang Anda pantau, atau apapun yang bisa Anda deskripsikan. Satu kalimat yang bisa dijadwalkan oleh agen. Baiklah, ada 2 hal yang perlu Anda perhatikan. Berapa biaya semua ini untuk Anda? Pertama, halaman aktivitas OpenRouter Anda untuk penggunaan AI dan dashboard hostinger Anda untuk server itu sendiri. Kembali ke OpenRouter, di halaman API keys Anda bisa melihat penggunaan sejauh ini untuk kunci tersebut. Anda juga bisa mengklik aktivitas di sisi kiri di bawah akun dan melihat pengeluaran Anda saat ini, jumlah permintaan, dan total jumlah token yang digunakan, serta pembagiannya per jam dalam sehari. Secara default, Anda juga bisa mengubahnya ke periode waktu yang berbeda. Jadi Anda benar-benar bisa memahami aktivitas dan permintaan seperti apa yang menghabiskan banyak biaya. Model AI Anda adalah faktor terbesar yang memengaruhi tagihan Anda. DeepSeek versi 4 yang kita pilih adalah salah satu opsi yang lebih murah dan andal. Jika Anda membutuhkan daya nalar lebih untuk tugas yang sulit, di Telegram, kirim perintah /model untuk beralih ke model lain. Dari sana, Anda bisa mengklik OpenRouter dan mendapatkan daftar semua model yang tersedia untuk Anda. Jika Anda membutuhkan kekuatan lebih, Anda bisa naik ke model seperti Cloud Opus 4,7. Perlu diingat bahwa semakin besar kekuatan, semakin besar pula biayanya. Atau, jika Anda ingin turun ke opsi yang lebih murah, Anda juga bisa melakukannya. Untuk saya akan langsung mengganti kita kembali ke DeepSeek. Karena ini adalah LLM yang bagus untuk penggunaan sehari-hari. Anda juga bisa menginstruksikan agen untuk menggunakan model tertentu pada pekerjaan terjadwal tertentu, sehingga pekerjaan rutin Anda tetap murah sementara tugas yang lebih berat menggunakan model yang lebih pintar. Sekarang, kembali di dashboard hostinger, Anda bisa memantau biaya dengan mengklik profil Anda di pojok kanan atas, lalu klik penagihan untuk melihat informasi sebelumnya serta langganan yang akan datang dan harga perpanjangan. Itulah jumlah yang akan Anda bayarkan ketika masa pengenalan berakhir. Saya sarankan untuk memeriksa halaman aktivitas OpenRouter setiap beberapa hari saat Anda baru memulai. Dengan begitu Anda bisa melihat penggunaan nyata Anda dan menyesuaikan model yang digunakan sebelum ada hal yang mengejutkan. Sekarang alur kerja riset yang kita buat tadi hanyalah salah satu contoh. Hermes bisa melakukan jauh lebih banyak hal. Cara termudah untuk menemukan apa yang berguna bagi Anda adalah dengan bertanya langsung kepada agen tersebut. Kirimkan pertanyaan seperti tugas apa saja yang kamu kuasai. Lalu biarkan dia memberikan ide-ide. Di sini dia kembali dengan daftar hal-hal yang dikuasainya. Eksekusi langsung, pekerjaan latar belakang yang berjalan lama, tugas berulang terjadwal, pembuatan dan pengeditan kode, riset dan sintesis, serta memori lintas sesi. Ia juga mencantumkan beberapa hal yang cukup dikuasainya dan hal-hal yang memang tidak dirancang untuk dilakukan. Baiklah, agen Anda sudah aktif dan mulai belajar dari cara Anda menggunakannya. Tautan pertama di deskripsi akan memberi Anda diskon tambahan 10% untuk VPS jika Anda belum mengambilnya, di luar promo apapun yang sedang berjalan di Hostinger. Terima kasih sudah menonton.